data itu dikeluarkan, misalkan yang perusahaan-perusahaan BUMN itu kemudian mengalami lonjakan laba, ini datanya dari mana? Nah ternyata ada media yang menyebutkan bahwa ini adalah placement. Jadi artinya iklan. Nah tapi kenapa nggak dimuat itunya bahwa ini adalah info, bahwa itu sumbernya Danantara gitu kan segala macam. Kalau dibilang apakah Danantara BUMN itu sudah membaik, menurut saya sih belum kelihatan, satu ya. Apakah sudah ada transformasi di BUMN, juga belum kelihatan. Transformasi apa yang ada di BUMN? Soal penunjukan komisaris BUMN. Ini juga punya, menurut saya itu masih aja menyisakan persoalan. Yang persoalan yang paling buruk, dan saya yakin ini Presiden Prabowo nggak tahu. Kalau tahu pasti Presiden marah. Jadi nggak tahu nih soal komisaris ini, tunjuk ini. Bukan soal tunjuk ini, tapi dia nggak tahu persoalannya. Saya yakin itu. Tapi yang jadi persoalan, kalau yang diangkat adalah asisten pribadi, semacam asisten pribadinya Raffi Ahmad, menurut saya ini kecelakaan gitu. Halo, selamat sore Sobat Kontan. Selamat datang di podcast Kontan Insight, tempat kita membahas isu-isu ekonomi dan bisnis terkini langsung dari dapur redaksi Kontan. Bersama saya Hafid Febri, seperti biasa didampingi sahabat saya Aziz Susaini. Apa kabar Mas Aziz? Baik Mas Hafid. Oke Sobat Kontan, kali ini kita akan membahas sebuah rencana besar yang baru-baru ini dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sarasehan Forum Rektor ya, belum lama ini, pekan kemarin. Dia menyampaikan rencana besar bahwa akan melakukan perampingan atau pemangkasan jumlah BUMN secara signifikan. Diklaim dari 1000 BUMN akan dipangkas hanya tersisa menjadi 250 BUMN. Bahkan Presiden Prabowo mengklaim sejauh ini telah melakukan pemangkasan atau penutupan sekitar 250 BUMN. Hingga akhir tahun ini ditargetkan tersisa menjadi 250 BUMN. Dan di saat bersamaan pemerintah atau Danantara juga mengklaim kinerja perusahaan plat merah rata-rata membaik, menunjukkan tren yang positif, laba meningkat, setoran dividen ke negara juga meningkat, dan diklaim tata kelolanya juga mulai membaik. Dan tidak sedikit kalangan mengaitkan perbaikan kinerja BUMN ini dengan program transformasi atau reformasi BUMN yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah melalui Danantara. Pertanyaannya, apakah memang demikian? Apakah perbaikan ini memang hasil dari reformasi tata kelola yang dilakukan oleh Danantara, atau ini karena faktor kondisi ekonomi saja yang kebetulan lagi bersahabat dengan BUMN, misalnya harga komoditas yang juga lagi sedang bagus-bagusnya ya. Nah untuk itu pada podcast Kontan Insight kali ini kita akan membedah lebih jauh tentang arah reformasi BUMN, sejauh mana efisiensi yang digencarkan Presiden akan membawa produktivitas bagi perusahaan negara. Apakah benar tren atau klaim tentang perbaikan kinerja ini memang hasil dari reformasi tata kelola yang dilakukan oleh Danantara? Untuk itu telah hadir bersama kami di studio Kontan Insight Bang Heri Gunawan, pengamat BUMN sekaligus Direktur Next Indonesia Center. Apa kabar Bang Hek? Kabar baik Mas Hafid. Alhamdulillah. Ada yang menarik nih, apa nih? Coba nanti kita ceritakan nih. Nah, Bang Hek, ini baru-baru ini Danantara merilis laporan kinerja sejumlah BUMN ya, walaupun tidak secara detail menampilkan angka-angka tentang laporan keuangan tersebut, tapi di statement yang keluar bahwa sejumlah BUMN besar mulai menunjukkan perbaikan kinerja, mulai bangkit lah selama setahun mereka kelola. Di situ disebut kalau nggak salah laba Pertamina naik 80%, pupuk Indonesia bahkan lonjakannya sampai 200%. Nah, banyak kalangan mengaitkan juga perbaikan kinerja ini merupakan hasil dari reformasi tata kelola yang dilakukan oleh Danantara selama setahun terakhir. Makanya muncul pertanyaan yang lebih jauh sebenarnya kalau kita mau mengkritisi, apakah memang demikian? Atau jangan-jangan perbaikan kinerja ini hanya karena diuntungkan oleh faktor harga komoditas yang lagi bagus? Atau memang karena sudah dilakukan perubahan secara struktural dari sejak jauh sebelum Danantara terbentuk? Nah, bagaimana abang melihat perbaikan kinerja BUMN yang diklaim oleh Danantara tersebut?
Yang pertama tuh gini ya, saya ketika itu tiba-tiba ada berhamburan berita yang terkait bahwa laba BUMN itu pada lonjakannya tinggi-tinggi sekali. Oke. Karena berita itu berhamburan di banyak media, itu hanya menimbulkan rasa ingin tahu saya tuh. Oke. Pertama rasa ingin tahu saya, kemudian saya cek ke laporan individual perusahaan. Random aja saya ceknya, nggak semua. Sekaligus juga saya tanya, kan kebetulan masih ada teman-teman yang saya kenal di media itu, yang bekerja di media, kalian ini kok beritanya sama semua tapi sumbernya nggak jelas. Sumbernya nggak jelas itu dalam artian gini, data itu dikeluarkan, misalkan yang perusahaan-perusahaan BUMN itu kemudian mengalami lonjakan laba, ini datanya dari mana? Dia bilang. Nah ternyata ada media yang menyebutkan bahwa ini adalah placement. Jadi artinya iklan. Nah tapi kenapa nggak dimuat itunya bahwa ini adalah info, bahwa itu sumbernya Danantara gitu kan segala macam. Nah akhirnya ya udahlah, tidak perlu lagi saya perpanjang. Nah akhirnya udah saya buktikan aja betul nggak klaim Danantara benar. Misalnya gini, kan kalau perusahaannya tertutup kita nggak bisa cek datanya. Betul. Nah saya cek yang terbuka. Contoh yang paling gampang itu Mas Aziz, saya cek aja di BRI sama Bank Mandiri deh. BRI sama Bank Mandiri diklaim oleh Danantara yang muncul seperti yang secara masif itu labanya sekitar 21 sampai 22 triliun. Oke. Apakah benar seperti itu? Di individual laporannya di website yang tercantum itu April 2026 Kuartal 1 berarti ya? April. kuartal 1 lebih 1 bulan. Iya. Oke. April. Lebih 1 bulan ya? Iya. Nah, jadi dia pakai individual itu ternyata labanya cuma 15 triliun. Nah, pertanyaannya selisihnya dari mana? Saya kasih lihat ini. Contohnya ya, misalnya gini. Nah, ini adalah BRI. Oke. Berapa tuh labanya? 15 triliun. Iya, 5 itu. BRI 15 triliun. Ya. Bank Mandiri mirip-mirip. Kecuali nanti BRI sama Bank Mandiri mau mengubah ya. Laporan audit keuangannya. Laporan keuangan ini belum diaudit, Iya. tapi yang dipublikasikan dan ini pasti market udah baca. Dipublikasikan. Oke. Iya. Nah, itu satu hal gitu ya. Kemudian kita lagi jadi situ ada yang BRI itu Danantara berapa yang dia 21. sampaikan? 21. Sementara di situ 15 triliun. Oke. Nah, Berarti ada selisih itu ya. ada selisih yang cukup besar 6 triliun. Saya nggak tahu data Danantara di mana. Yang saya khawatirkan, BUMN itu diminta presentasi oleh Danantara, kemudian disampaikan adalah RKAP. RKAP. Oke. Saya khawatir itu. Kemudian itu dijadikan realisasi. Nah, itu Dan kan disampaikan ke publik. disampaikan ke publik dan itu kan kacau. Itu satu hal. Nah, kemudian kita berbicara apakah betul BUMN itu kinerjanya sudah membaik. Oke. Saya tunjukkan ada beberapa hal yang ini datanya saya ambil dari laporan keuangan yang sudah diaudit. Oke. Tahun 2025. Kinerja Mind ID tahun 2025 laba tahun berjalannya 40,2 triliun. Oke. 40. 2024. Tapi di tahun 2025 justru turun tersisa 29,9 triliun. Turun. Anjlok. Anjlok. Ini yang komoditas nih. Ya. Nah, kemudian Telkom laba tahun berjalan 2024 itu 29,5 triliun. 2025 turun jadi 24,5 triliun. Oke. Pupuk Indonesia yang dianggap juga melesat. Ya. Walaupun dia bukan perusahaan publik Bukan ya. perusahaan, tapi laporan keuangan auditnya sudah Publish disclose. ya? Oke. Untuk yang 2025. 2024 labanya 8,7 triliun. Tahun 2025 tersisa 5,5 triliun. Oh. Nah, jadi maksud saya ini BUMN yang disebut kemudian Jadi kinerjanya maksud membaik. Abang, di 2026 ini dengan adanya persoalan geopolitik, ekonomi dan penurunan daya beli, kalau ada kinerja BUMN yang agak melonjak itu juga patut dipertanyakan. Iya. Terutama saya hanya bertanya-tanya gini, pertanyaannya, itu data yang diungkap oleh Danantara itu dari mana? Oke. Nah, jangan sampai itu begini. Kita harus sayangi, yang namanya Danantara itu BPI Danantara itu lembaga negara. Jangan sampai nanti ini jadi orang menganggap atau jangan-jangan ada yang menggugat nanti sebagai kebohongan publik. Karena bukan apa-apa. Datanya BRI, Bank Mandiri atau perusahaan-perusahaan terbuka kan ada di website-nya. Memang dia harus report. Lah kalau datanya nggak sinkron, orang akan bertanya-tanya gitu. Ini data dari mana gitu? Apa hanya pengen men-trigger sahamnya atau apa? Kan kita nggak tahu gitu. Nah itu menurut saya. Jadi
kalau dibilang apakah Danantara BUMN itu sudah membaik, menurut saya sih belum kelihatan. Satu ya. Apakah sudah ada transformasi di BUMN, juga belum kelihatan. Transformasi apa yang ada di BUMN? Yang ada menurut saya adalah bagaimana ya, baru yang terjadi adalah bagaimana mengobati, obatnya aja belum ada. Perusahaan sakit katakanlah merah gitu ya raportnya. Kemudian itu dibuat menjadi biru, caranya apa? Itu kemudian dikonsolidasikan ke perusahaan yang sehat. Contoh yang paling nyata adalah misalnya kilang Pertamina Internasional. Ya, 3 perusahaan itu digabung ya. Kilang Pertamina Internasional itu rugi sekitar 2 miliar dolar tahun 2000, saya lupa 2025 atau 2024. Kemudian dia digabung ke PPN. Ini kan cash-cow-nya Pertamina. Cash-cow-nya Pertamina itu Pertamina Patraniaga sama Pertamina Hulu. Dimasukin ke situ, pertanyaannya, apakah Pertamina Patraniaga yang selama ini untung mampu menanggung beban liabilitas yang selama ini menempel di kilang Pertamina? Begitu juga kemudian BUMN logistik yang baru mau dibentuk. Perusahaan penampungnya adalah PT Pos Indonesia. Yang kemarin dirutnya mundur ya. Nah, tiba-tiba dirutnya mundur, kemudian baru diungkap oleh Danantara bahwa di sini ada wan prestasi terkait dengan laporan keuangan. Loh, kan udah ditunjuk jadi ini. Betul, dan dia baru 3 bulan loh. Iya. Kalau 3 bulan itu kan Danantara mengatakan bahwa PT Pos itu melakukan financial engineering, ya kan, rekayasa keuangan. Nah, pertanyaannya adalah Dirut ini kan baru 3 bulan. Nah, apakah dia sanggup melakukan itu? Kan kita juga perlu bertanya, kenapa dia mundur kan begitu? Betul. Nah, pertanyaan ini apa? Dia kalau pertanyaannya dia sanggup atau tidak? Tentu dia sanggup. Kalau dia punya niat jahat, dia sanggup tuh kenapa? Saya bilang sanggup. 3 bulan dia menjabat, itu kan dalam 3 bulan itu, kalau sekarang bulan Juni lah katakanlah ya, dia katakanlah bulan apa dia masuk Januari, Februari, Maret, April atau Maret, April, Mei misalnya dia masuk. Itu kan proses audit sedang berjalan. Proses audit ya oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, sedang berjalan. Jadi bisa juga ya. Oh ini jangan terlalu begini, kita mau jadi ini nih, mau jadi bank mau jadi perusahaan jangkar nih untuk ini holding. Tapi saya nggak yakin dia melakukan itu juga. Bisa juga dia melihat gila ini laporan keuangannya bisa juga begitu ya. Bisa juga begitu. Wah, jadi dia mendingan mundur ya. Ketimbang saya kena beban, nanti ada masalah di sini, saya mundur aja. Bisa juga dia begitu gitu. Iya. Jadi kalau gitu bisa disimpulkan Danantara melakukan pembohongan publik nih ya terkait dengan klaim tentang perbaikan kinerja sejumlah BUMN yang tadi disebut ya. Karena faktanya begitu kita telusuri lebih jauh, ternyata faktanya tidak demikian, ya kan? Betul. Walaupun di media tidak disebutkan sumbernya Danantara, ya memang itu juga perlu kita uji tuh siapa sebenarnya yang menyebarkan narasi-narasi seperti itu atau angka-angka seperti itu kan gede banget. Gede banget. Maka itu tapi persoalannya gini, kenapa angkanya bisa sama di seluruh media? Nah itu ya, itu yang patut kita. Angkanya sama di seluruh media. Ya kabarnya. Kalau istilahnya Panji ya, menurut keyakinan saya gitu ya. Menurut yang kita dengar bahwa itu memang yang disebarkan oleh dari kantor Danantara. Gitu ya. Nah, ya itu perlu kita buktikan untuk dikonfirmasi ya. Betul, tapi sebaiknya Danantara harus dikasih klarifikasi. Data Danantara yang benar atau data individual perusahaan yang benar. Gitu. Jangan sampai ini tidak dijadikan pegangan. Jangan lupa loh, banyak menjadi perusahaan publik. Atau mungkin klaim itu per April 2026 bisa jadi yang disebut Pupuk Indonesia labanya melonjak 200%. Pupuk Indonesia, Pertamina ini perusahaan tertutup. Kita nggak bisa akses datanya. Krakatau Steel saya cek tidak ada data bulanan. Tidak ada data bulanan walaupun dia emiten ya. Dia hanya ada data triwulan. Karena memang itu kelaziman ya. Kelaziman orang membandingkan kalau nggak data triwulan, data semesteran gitu ya, atau data year to date, atau data tahunan, data setahun. Tapi di Krakatau Steel itu disebutnya kan bulan April. Kalau muncul di media-media itu, April dia labanya naik sekian. Loh, perusahaan yang lagi termehek-mehek kayak begitu kok tiba-tiba ini. Terus kemudian Kimia Farma. Kimia Farma juga diungkap ya di situ. Diungkap. Di situ kan labanya gini. Saya cek Kimia Farma. Ini labanya dari mana ya? Saya buka laporan. Kalau nggak salah itu data triwulan ya, triwulanan.
karena dia nggak punya data bulanan juga. Begitu saya cek ternyata itu semuanya karena restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang. Nah, utang itu yang pertama ada pinjaman, mayoritas pinjaman dari bank BUMN. Utang usaha itu juga mayoritas dari BUMN. Di antaranya utang usaha kepada Telkom. Utang pinjaman dari bank-bank BUMN. Ini yang direstrukturisasi. Jadi menurut saya labanya bukan karena kinerja. Karena faktor restrukturisasi. Karena restrukturisasi utang. Nah, restrukturisasi utang dengan BUMN kan gampang aja itu. Karena bagi hitungannya utangnya itu kalau nggak masih hitungannya miliar gitu ya, ratus miliar segala macam. Termasuk Krakatau Steel. Kalau nggak salah Krakatau Steel. Oh iya tuh. Juga ada ini ya, pengurangan kerugian ya. Iya. Masalah itu karena faktor restrukturisasi juga. Nah, itu yang Krakatau Steel itu saya belum cek persis ya, tapi yang saya cek persis itu. Mungkin modelnya mirip-mirip dengan saya yakin model mirip itu. Artinya bisa kita katakan dan antara melakukan politisasi laporan keuangan atau politisasi kinerja BUMN. Iya, ada kecenderungan ya dalam tanda kutip itu politisasi itulah itu. Cara model-model begini kan model-model klasik yang apa ya? Yang tidak membawa sebuah terobosan akan perbaikan BUMN ya. Tata kelola BUMN dengan apa ya? Menyebarkan informasi klaim yang tidak berdasarkan data dan fakta. Betul. Sementara padahal kita tahu bahwa perbaikan reformasi BUMN ini butuh transparansi. Benar. Transparansi berdasarkan data dan fakta kan. Nah, Abang melihat sejauh ini dan antara masih sama sekali ya belum terlihat transparansinya terkait pengelolaan aset-aset BUMN ini. Ya bukan hanya satu, transparansi sudah pasti. Kalau kita kenal di dalam GCG itu yang berlaku umum ya. Itu kan ada yang kita kenal itu kan prinsip tarif ya. Tarif, jadi ada prinsip transparansi, T-nya akuntabilitas gitu ya, responsibilitas segala macam gitu ya. Satu aspek transparansinya itu memang menurut saya sampai hari ini belum terlihat. Sama sekali belum terlihat. Begitu juga dari penerapan prinsip-prinsip GCG yang lain. Misalnya gini ya, sekarang diributin orang deh soal penunjukan komisaris BUMN. Ini juga menurut saya itu masih aja menyisakan persoalan. Yang persoalan yang paling buruk, dan saya yakin ini Presiden Prabowo nggak tahu. Kalau tahu pasti Presiden marah. Jadi nggak tahu nih soal komisaris ini, tunjuk-tunjuk ini. Bukan soal tunjuk ini, tapi dia nggak tahu persoalannya. Saya yakin itu kalau kita asumsikan Prabowo itu punya komitmen gitu ya terhadap prinsip GCG. Misalnya contoh gini, komisaris di dalam peraturan Menteri BUMN tahun 2023 tentang organ dan sumber daya manusia BUMN, di situ tertulis jelas bahwa komisaris BUMN tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Coba kita lihat sekarang, berapa banyak pengurus partai politik yang diangkut kemudian ditetapkan jadi komisaris. Banyak sekali ya. Belum lagi kita ngomong soal kompetensi. Kompetensi misalnya yang disampaikan oleh Pak Kodari misalnya gitu ya, bahwa perlu ada keberagaman. Betul, ada prinsip di dalam GCG itu. Yang namanya komisaris dibutuhkan adalah diversity. Tapi keberagamannya seperti apa? Misalnya gini, ini ada perusahaan baja gitu ya, itu keberagaman. Tidak harus orang yang menguasai baja, tapi ada yang menguasai manajemen pemasaran. Ada orang yang menguasai tata kelola. Ada orang yang menguasai tentang geopolitik, keuangan. Keuangan. Itu mereka bersatu menjadi dewan komisaris. Nah, mereka lah yang memberikan pandangan kepada direksi. Tapi yang jadi persoalan kalau yang diangkat adalah asisten pribadi semacam asisten pribadinya Raffi Ahmad, menurut saya ini kecelakaan gitu. Di Krakatau Posko itu ya kemarin. Krakatau Posko. Makanya belakangan kan sudah tidak ada lagi tuh, tidak kelihatan. Saya curiga itu Poskonya malu. Ini kan perusahaan beribawa. Di websitenya dihapus tuh susunan dewan komisarisnya. Sudah nggak ada ya Mas Hafid? Sudah nggak ada. Itu setelah rame-rame dibully oleh netizen kan? Dibully, wajar kan netizen kemudian membully. Lo gimana? Orang ini biasa menjadi asisten pribadi, artinya loyalitas dia terhadap pribadi. Dia udah terbiasa gitu, mindsetnya kan seperti itu. Tapi tiba-tiba disuruh menjadi pengawas dan pemberi nasihat korporasi. Dan latar belakang pendidikannya juga dikuliti habis, itu hanya dikuliti. Akhirnya dia satunya mengundurkan diri gitu ya. Itu. Gimana kalau kita bicara aspek kompetensi? Artinya kalau dilihat dari pola-pola pengangkatan penunjukan komisaris BUMN ini terlihat masih
masih Danantara sejauh ini ya, karena ini kan sudah resmi di bawah Danantara semua. Artinya Danantara masih menjadikan BUMN ini sebagai bancakan aja, kue, tempat bagi-bagi kekuasaan, mengakomodir, mengakomodir politisi, mengakomodir bahkan termasuk asisten pribadi utusan presiden. Kan? Bahkan sampai sejauh ini masih ada 24 wakil menteri loh yang merangkap juga sebagai komisaris BUMN. Nah, kalau Abang melihat, kalau menurut Transparansi Internasional 30 ya. Nah, 30. Kalau Abang melihat Danantara punya itikat melakukan perbaikan tata kelola, harusnya sejak sekarang ini udah digusur semua itu ya. Para petualang politik, wakil menteri, asisten pribadi yang tidak punya kompetensi tadi dari jajaran Dewan Komisaris sudah digusur aja semua. Ganti dengan orang-orang yang profesional. Sepakat nggak? Mulai gusur yang melanggar peraturan tadi, menurut saya kalau dia punya komitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik di BUMN, mulai gusur pengurus partai politik dari komisaris. Setelah itu tunjukkan niat baik. MK sudah memutuskan bahwa wakil menteri tidak boleh lagi jadi komisaris. Ini udah tahun 2026. Dan itu MK ngasih batas memang sampai tahun 2027. Ya, tapi kalau dia punya niat baik, ya jangan dong diangkat lagi di tahun 2026. Atau kalau perlu yang ada, sudah mulai sedikit-sedikit dikurangi gitu ya, segala macam. Diganti, emang orang Indonesia ini ada 280 juta. 280 juta, katakanlah 10%-nya aja, 28 juta orang yang memang punya, dan saya yakin pasti banyak. Artinya dia boleh aja dia simpatisan partai politik, tapi dia tidak masuk pengurus partai politik. Pasti kan banyak yang kayak gitu. Atau banyak orang-orang kampus yang memang punya kompetensi. Iya, dia bisa kasih pandangan yang lebih baik dan lebih bijak gitu ya. Bang Hek, itu sebenarnya seberapa strategis lah ya jabatan komisaris ini, sehingga selama ini selalu dijadikan sebagai bancakan untuk mengakomodir para tim ses dengan orang. Artinya apakah ini memang jabatan yang hanya dianggap remeh gitu dalam tata kelola BUMN sehingga boleh masuk semua atau gimana, atau seberapa enak sih jadi komisaris ini? Kita belum pernah jadi komisaris nih. Tapi kalau dilihat dari dari struktur gaji ya kan komisaris utama itu gajinya 90% dari dirut. Ya, 45%. Sorry, 45 ya? 45%. Ya, kalau misalnya katakan 350 juta misalnya gajinya dirut, yang 45% gajinya komisaris, komut. Karena kalau dalam struktur perusahaan, komisaris itu kan pengawas ya. Pengawas, terus audit, penasehat, ada komite audit gitu juga. ya. Tapi kalau melihat orang-orang yang duduk ini sama sekali tidak punya kompetensi, berarti kan bagaimana mengawasi komisaris, komisaris ini mungkin nggak begitu dianggap penting atau gimana? Nah, sebenarnya gini, komisaris itu organ yang sangat vital malah ya. Vital di dalam perusahaan. Di dalam dewan komisaris, dalam organnya itu, dia punya komite-komite yang wajib. Satu, komite audit. Nah, komite audit ini biasanya dia melakukan misalnya ibaratnya kalau dalam ekonomi itu expose lah ya. Jadi dia pasca peristiwa dia kemudian dia melakukan pemeriksaan. Tapi juga dia punya namanya komite pemantau risiko. Ya, ini yang disebut dalam ekonomi biasanya ex ante. Jadi sebelum proyek dijalankan biasanya ada komite pemantau risiko, atau dalam proses berjalan kasih itu loh ada resiko reputasi, resiko likuiditas, resiko keuangan dan lain-lain. Nah, semua komite-komite ini ada di bawah Dewan Komisaris. Jadi dia Tuhannya adalah Dewan Komisaris gitu ya. Dan dia bisa diberhentikan setiap saat oleh Dewan Komisaris. Nah, kalau sampai terjadi kebobolan pada perusahaan, misalnya katakanlah dia melakukan manipulasi keuangan, financial engineering, seharusnya Dewan Komisaris itu layak untuk diperiksa. Seharusnya, kenapa? Loh, Anda mengawasi apa komite audit selama ini? Kan kalau komite audit, ketuanya itu harus komisaris independen. Jadi disitulah menurut saya vital, tapi kemudian seolah-olah dianggap remeh. Karena BUMN dianggap seolah-olah seperti pampasan perang. Pampasan perang. Jadi siapa yang menang pemilu, maka BUMN adalah miliknya, pampasannya gitu. Wah, repot nih kalau BUMN rampasan perang. Nah, itu. Jadi pesta pora lah ya, intinya orang-orang di lingkaran kekuasaan. Nah, kewajiban Dewan Komisaris secara regulasi, dia hanya rapat paling tidak sebulan sekali. Sebulan sekali ya.
kewajiban ya secara regulasi. Rapat gabungan dengan direksi itu setidak-tidaknya triwulan sekali. Jadi 4 kali. Katakanlah dia masuk seminggu sekali, udah hebat masuk seminggu sekali gitu ya. Kalau gitu, abang melihat ya selama ini fungsi-fungsi komisaris tadi ya hampir bisa dipastikan nggak jalan ya. Di tangan orang-orang di lingkaran kekuasaan yang tidak punya aspek kompetensi Ya, tadi. relatif itu. Dan itu yang milih jajaran komisaris, jajaran direksi itu Danantara sekarang kan? Iya, Danantara, tapi yang memutuskan itu BP BUMN. Oke, Karena BPUMN. dia itu pemegang. Orangnya sama itu, Bang. Iya, itu. Tapi Itu yang ini berbahaya artinya tuh gini, sebenarnya. Jess, yang memutuskan cuman kan rekomendasi. Persis. Rekomendasi nama secara politik itu datangnya dari berbagai sumber. Iya. Sumber ya. Kayak misalnya nih ya. Jadi meracik Danantara ya. Asisten Raffi Ahmad masuk komisaris Krakatau Posko. Iya. Pasti memonya Raffi Ahmad Iya. kan masuk ke mejanya BP. Betul. BUMN. Nah, Kan orang gitu logikanya. kayak gitu saya yakin itu dia udah menyiapkan dalil tuh. Wah, Kalau orang menggugat dia nanti itu makanya ditaruhnya di Krakatau Posko. Oke. Kalau orang menggugat, Krakatau Posko itu bukan BUMN. Karena Krakatau Posko adalah anak perusahaan BUMN. Oh iya, yang Nah, semua anak usaha BUMN itu bukan iya, BUMN. dia akan berdalil begitu, tapi itulah dalil-dalil yang menurut saya konyol. Itu kan gawat kalau orang semua berdalil gitu loh. Jangan lupa di situ ada gitu. uang negara melalui Krakatau Steel PMN yang dipertaruhkan di situ. Kalau uang negara ada di situ melalui PMN, berarti kan BUMN ini statusnya milik rakyat Indonesia. Persis. Iya. Bukan rampasan perang. Karena PMN-nya diketok oleh DPR kan, dikasih oleh DPR dari APBN. Itu gitu. yang kita sayangkan betul ya. Itu satu ya Bang ya soal komisaris. Ya memang yang baru terpantau yang viral-viral sekarang Iya. nih ya kan. Adalah di Pertamina, adalah di yang lain-lain. Banyak. Nah, yang tadi Mas Hafid bilang pemangkasan jumlah BUMN yang tadinya Dari 1.000 targetnya 1.000 ya. sampai Ayrton ditargetkan menjadi hanya 250 hanya BUMN. sekitar 200-an ya. Nah, ini terus ada statement tidak akan melay-off ya. Tapi kan logikanya kalau perusahaan ditiadakan kan pasti di layoff dong. Iya, Itu kan sebenarnya logika umum aja gitu. Nah, Betul. seberapa efektif sebenarnya merampingkan anak-anak perusahaan BUMN? Iya. Kalau menurut saya itu catatan saya itu yang pertama itu pernyataan CEO Danantara yang merangkap CEO Danantara Asset Management yang sekaligus penjabat kepala BP BUMN Oke. Pak Dunios Karya itu. Nah, menurut saya blunder. Karena dia bilang bahwa konsolidasi BUMN tidak akan melakukan PHK. Itu artinya apa? BUMN sekarang nih yang rugi nih. Rugi dengan karyawannya katakanlah 300. Kemudian BUMN rugi, kan pola yang kelihatan sekarang akan ditempelkan dengan BUMN untung. Ya. Nah, ketika ditempelkan oleh BUMN untung, bayangin dia menambah karyawan berapa 300 orang itu. Ya kalau nggak ada layoff ya otomatis Otomatis masuk. jadi beban, akhirnya jadi beban perusahaan-perusahaan yang sehat. kemudian yang sehat. Yang sehat. Nah, ini kan jadi virus. Jadi virus yang akan menggerogoti biaya operasional. Iya juga. Nah, itu satu. Jadi Ya. dan kalau dia kemudian konsolidasi sekarang ini menurut saya transformasi yang diinginkan oleh BUMN ini kan belum kelihatan. Yang paling gampang tuh kalau kita mau lihat transportasi itu seperti apa, transformasi itu seperti apa sih? Ya. Yang di depan mata kita dan kita udah punya pengalaman. Yang paling gampang itu PT Kereta Api. Oke. Ya, itu paling berhasil ya, Bang ya. Sekarang di PT Kereta Api itu adalah perusahaan yang tadinya layanannya buruknya minta ampun. Buruk. Bayangin orang bisa naik itu di atas gerbong gitu kan. Kemudian peronnya juga mungkin nggak tertata dengan baik. Kemudian ditata. Dari persoalan digitalisasi, kemudian dijadikan transportasi modern. Orang sekarang coba lihat orang-orang itu yang berdasi, yang kadang-kadang pakai jas, mau naik masuk ke kereta ya, KRL ya. Nah, ini menurut saya transformasi yang luar biasa, transformasi budaya ya. budaya juga. itu kelihatan. Kemudian ya, kalau dia mau belajar nih, menurut saya orang mau belajar transformasi, lihat aja media. Media itu dulu basisnya adalah cetak apa segala macam, sekarang sudah mulai bertransformasi menjadi digital apa segala macam. Karena perilaku orang membaca sudah berubah. Nah, tapi apa yang dilakukan transformasi BUMN sampai hari ini belum kelihatan. Ya. Misalnya kalau pupuk Indonesia selama ini core bisnisnya adalah misalnya pupuk bersubsidi, dia switch ke pupuk yang komersial, kan nggak kelihatan juga. Iya. Gitu. Kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh Danantara agar transformasi BUMN ini benar-benar terlihat nih?
pertama ya menurut saya Danantara, saya nggak tahu dia punya atau tidak. Mestinya mereka tuh orang pinter ya, seharusnya dia punya. Itu dia bangun blueprint. Ini ada aset kita nih, BUMN sekitar 1.000. Kita punya blueprint, kita pengen transformasi. Kan ini untuk mendukung perekonomian nasional. Ya, betul. Ya kan? Kita mau apa? Misalnya, kita akan membangun industri yang substitusi impor. Misalnya, substitusi impor itu kan bisa kelihatan. Pertama yang impornya besar-besar adalah farmasi. 90% bahan bakunya adalah impor. Kedua, industri besi dan baja. Betul. Nah, kita mau bikin ini dulu nih. Ini kan 7 goalnya ya. Ketika kita mau bikin goalnya ini, oh berarti kita lihat Krakatau Steel untuk industri besi. Diaudit aja industri Krakatau Steel. Bisa nggak Krakatau Steel ini? Kalau memang nggak bisa, tutup, bikin aja yang baru. Kalau memang bisa, di mana mesti diperbaiki. Setelah itu baru yang berelasi dengan industri ini disatukan, dikonsolidasikan. Itu yang dilakukan ketika misalnya salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Malaysia Airlines. Oke. Perusahaan ini hampir mati. Bangkrut ya. Bangkrut. Tiba-tiba dia bikin namanya Malaysia Aviation Group. Nah, di situ dikonsolidasikan tuh. Malaysia Airlines, Anda fokus ya ke perusahaan penerbangan aja. Jangan bisnis yang lain-lain gitu, misalnya hospitality, jangan. Coba kita lihat sekarang, Garuda berdiri sendiri. Dia punya Citylink. Pelita berdiri sendiri di bawah Pertamina. Terus Injourney berdiri sendiri, kemudian dia sudah mengonsolidasikan semua jasa di bandara. Kemudian dia mau mengonsolidasikan hospitality, hotel-hotel. Tapi kan masih ada INA Group segala macam. Nah, jadi ini belum kelihatan gitu. Itu juga dari sisi konsolidasinya belum terlihat. Jadi satu tadi, orientasinya mau apa? Kalau mau misalnya substitusi impor, rumuskan dulu industrinya apa. Baru pemainnya siapa nanti. Atau dua, dia pengen cari misalnya kita pengen bangun BUMN yang berorientasi profit. Nah, carilah misalnya anak perusahaannya Mandiri misalnya di sektor keuangan, investasi, itu dikonsolidasikan semua gitu. Bang, satu lagi Bang, soal tadi kita bicara soal konsolidasi ya, ada yang berhasil, itu pun udah warisan yang lama, kereta api ya kan. Tapi kemudian begitu konsolidasi BUMN dirampingkan, tapi membentuk perusahaan-perusahaan baru. Pertama Agrinas, kemudian ada namanya Perminas, kemudian yang baru Bang nih, Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini? Yang BUMN yang lama dipangkas, tapi juga muncul ada beberapa BUMN baru. Itu juga menurut saya kecelakaan ya. Kecelakaannya itu gini. Kita konsolidasikan BUMN, tujuannya adalah efisiensi. Kalau ada satu sektor bisa digarap oleh satu BUMN, kenapa mesti 2 atau 3? Kan kira-kira gitu. Akhirnya dikonsolidasikan. Tiba-tiba sekarang muncul, dulu kita udah konsolidasikan sampai muncul yang namanya Palmco. Oh iya, ya kan? PTPN digabung ya. Nah, PTPN digabung, kemudian ada khusus bisnis misalnya perkebunan, dia bentuklah Palmco. Tapi Palmco sudah dikonsolidasikan, muncul yang namanya Agrinas Palma. Nah, Agrinas Palma yang saya dengar tidak lagi di bawah Danantara, tapi dia di bawah Kemenhan misalnya gitu ya. Oh gitu ya? Saya malah nggak tahu itu. Nah, karena kabarnya kan begitu. Sekarang yang di bawah itu juga masih banyak yang di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Di bawah kementerian kan ada PII, ada SMF, ada SMI, ada LPEI. Betul. Tiba-tiba juga Menteri Keuangan pengen ngambil PMN. Yes. Nah, yang punya Bank Mandiri. Iya. BRI ya. Punya BRI ya. Jadi menurut saya itu juga kecelakaan gitu loh. Jadi kemudian bisnis BUMN menjadi tidak efisien. Jadi keluar dari tujuan awal. Tujuan awal kan mengkonsolidasikan itu kan supaya efisien. Kalau udah efisien maka BUMN ramping. Yang perlu kita nanti cek itu adalah apakah anak perusahaan dan cucu-cucunya itu masih tetap ada atau enggak. Karena itu telah termasuk salah satu sumber bencana. Dan yang pasti harus bebas dari intervensi politik. Betul. Artinya penempatan orang-orang yang tidak kompeten tadi, persoalan transparansi, itu juga syarat mutlak ya. Iya. Kalau nggak begitu, ya repot lah. Karena tujuannya bukan hanya perampingan ya. Ya. Bukan hanya perampingan jumlah BUMN. Efisiensi itu kan terjadi karena ada tata kelola yang baik. Bang, saya mau konfirmasi ya Bang.
kan Abang juga pernah bilang soal laporan keuangan Iya. Danantara, ya kan? Nah, sebenarnya laporan keuangan Danantara itu kan ada statement bahwa kami belum mengaudit BUMN secara penuh, Iya. begitu ya. Nah, apa nih laporan keuangan Danantara apakah harus dipisahkan dari laporan keuangan BUMN atau Danantara secara secara lembaga? Ya. Apa itu perlu disampaikan ke publik? Gini, pertama pernyataan itu menimbulkan paradoks. Oke. Dia bilang, oh Danantara nggak bisa nih laporkan karena nunggu laporan keuangannya BUMN. Ya. Tapi yang pengumuman kemarin bahwa laba si A melonjak April, Oke. berarti kan 2025 sudah dong. Oke. Nah, kan kira-kira gitu. Itu udah ada paradoks. Dan kedua, kalau ngomong laporan keuangan Danantara, itu sebenarnya adalah entitas yang berbeda dengan laporan BUMN. Oke, berarti berbeda ya. Berbeda. Kalau kita melihat regulasi yang sudah dibuat oleh Kemenpan RB, yang ada lakip segala macam itu ya, yang digunakan itu adalah gini, Danantara itu dapat duit misalnya gini ya, 80 triliun Dari dividen. Oke. itu yang tadinya seharusnya milik Kementerian Keuangan gitu ya, dikelola Danantara. Adalah bagaimana sekarang dana itu, jadi kalau dari sisi keuangan bagaimana pemanfaatan dana itu. Misalnya 60 triliunnya ditaruh buat investasi, 20 triliunnya buat injek ke BUMN misalnya gitu ya. Nah itu yang mesti dilaporkan. Oh, itu yang harus dilaporkan. Okay. Satu itu, kedua kinerja. Okay. Kinerjanya ya misalnya apa yang sudah dilakukan, misalkan dia sudah mengonsolidasikan BUMN gitu segala macam. Nah, itulah yang sebenarnya, jadi itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah laporan yang berbeda. Kalau kita melihat mengacu kepada regulasi-regulasinya kita. Oke. Baik regulasi lakip, Kemenpan RB segala macam itu yang dibuat. Ya, jadi harus ada dua sebenarnya laporan keuangan. Kalau dibilang entitasnya ya Danantara ya Danantara secara mandiri harus membuat laporan Danantara keuangan. Pun harus bikin 3. BPI Danantara, Danantara Asset Management, Danantara Investment Management. Oke. Gitu. 3 entitas itu ya? Iya. Iya. Menarik. Oke, Bang Hek, menarik sekali diskusi kita kali ini. Yang bisa kita simpulkan bahwa efisiensi jumlah BUMN bukan satu-satunya tujuan utama, itu hanya salah satu instrumen kebijakan. Yang lebih penting adalah transparansi, akuntabilitas, karena keberhasilan reformasi tata kelola bisa kita lihat dari peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan sejauh mana BUMN ini bisa meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. Dan Danantara juga tengah diuji untuk bisa menjawab harapan-harapan tersebut sebagai lembaga pengelola aset-aset negara. Bagaimana Danantara bisa mengelola aset tersebut secara profesional, menumbuhkan kepercayaan publik dengan akuntabilitas, transparansi. Itu kunci tuh. Itu kunci utama. Dan jangan belum sudah menebar narasi bohong terus nih kan. Seperti di awal kita singgung. Tiba-tiba muncul klaim kinerja melesat 200, melesat 80% labanya. Yang semuanya sampai detik ini pun, di meja ini pun kita masih ragukan kebenarannya. Karena setiap uang yang dikelola oleh BUMN tersebut sejatinya adalah uang milik rakyat Indonesia. Dan kita berharap kehadiran BUMN ini bisa membawa dampak positif bagi APBN, tidak terus-terusan menjadi beban APBN. Dikit-dikit minta suntik kan, karena masih banyak yang perlu disuntik oleh APBN, bukan hanya BUMN gitu. Benar. Jangan sampai nanti dalam subsidi dipakai buat nyuntik BUMN gitu. Oke, sobat konten semua, terima kasih Bang Hek. Sama-sama Mas Hafid. Insight-nya. Terima kasih sobat konten telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa pada episode Konten Insight berikutnya. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.